Pater, para frater, suster, bruder, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Di bawah terang sabda Allah yang kita renungkan pada pagi hari ini, ada satu dua gagasan kecil yang bisa menjadi titik berangkat refleksi lanjutan kita untuk menimba semangat dan kekuatan dari hati kudus Yesus yang Maha Kudus ini. Yang pertama, kita lihat sedikit bagaimana nostalgia kasih Allah. Dalam bacaan pertama tadi kita berjumpa dengan nubuat dari Nabi Hosea. Hosea ini dia nabi yang berkarya di kerajaan utara atau kerajaan Israel. Kurang lebih pada abad 8 sebelum Masehi. Dia berkarya sesudah Nabi Amos. Bedanya kalau Amos itu datang dari selatan, dia berkemah di utara, sedangkan Hosea ini adalah putra asli dari kerajaan utara. Dan bedanya kalau Amos itu lebih berbicara tentang keadilan sosial, sedangkan Hosea lebih menitik beratkan pada Yahweh sebagai Allah yang penuh cinta kasih. Karena itu Amos seringkali dikenal sebagai nabi yang mewartakan cinta kasih Allah. Pada cuplikan yang kita renungkan pada pagi ini diambil dari kitab Nabi Amos bagian yang ketiga. Itu dari bab 9 sampai dengan bab 13 yang berisi tentang nubuat-nubuat tentang penghakiman kepada orang-orang Israel. Jadi Amos menubuatkan bahwa Israel akan hancur kalau mereka tidak berbalik dan setia kembali kepada Allah. Meskipun demikian, di sela-sela nubuat tentang kehancuran Israel itu, Hosea juga selip sedikit tentang harapan-harapan tentang bagaimana juga Allah itu adalah Allah yang Maha Rahim. Dan itu bisa kita lihat, bisa kita telisik dari cuplikan yang kita renungkan pada pagi ini. Hosea mencoba untuk membangkitkan nostalgia dalam diri orang-orang Israel pada waktu itu. Dia sejenak membawa mereka kembali ke belakang. Dia katakan, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anak itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan. Dia mau berusaha untuk meluluh lantakan hati orang-orang Israel. Ingat lagi ke belakang. Ingat, akulah yang mengajarkan kamu berjalan, membawa kamu keluar dari Mesir. Tidak hanya itu, Hosea juga mengatakan seperti ini. Akulah Allah yang membungkuk. Kita bayangkan seperti orang tua. Ketika dia bermain dengan anak, dia harus bungkuk. Tidak bisa kita tetap berdiri begini baru kita main-main dengan anak kecil. Paling kurang kita bungkuk atau kita gendong, kita angkat begini baru terus turun lagi. Jangan kita angkat ini baru lepas. Jadi itu cara Allah. Dan bagaimana Hosea juga mengambil satu gambaran-gambaran dari yang sifatnya manusiawi dari seorang manusia. Bagaimana bermain dengan anak-anak, mengajarkan berjalan. Kita ajar berjalan, orang tua di belakang baru jalan. Sedikit. Hosea mau mencoba untuk kita membangkitkan rasa itu, untuk mengingatkan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Meskipun Allah itu menjanjikan, itu merencanakan untuk menghancurkan Israel karena ketidaksetiaan mereka, tetapi toh Allah itu adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih, Allah yang tidak tega membinasakan ciptaannya sendiri. Dia tetap Allah yang setia. Dan Hosea mau membangkitkan dalam diri orang-orang Israel supaya sampai pada pengalaman ini. Dan untuk sampai pada pengalaman ini, dia harus bernostalgia banyak. Tapi seperti kita juga, meskipun kita kadang itu larut dalam nostalgia, sesudah kita bernostalgia, kita katakan, saya harus begini nanti. Dulu saya seperti ini, saya harus kembali seperti ini. Tapi sesudah kita berkomitmen begitu, kita kembali lagi ke yang asli. Dan puncak dari nostalgia Allah yang berbelas kasih, Allah yang Maha Rahim itu
ada di dalam diri Yesus Kristus. Dan itulah yang diwartakan oleh Paulus kepada orang-orang di Efesus. Paulus juga mencoba untuk membangkitkan rasa ketergerakan dalam hati orang-orang Efesus. Dia katakan, aku ini yang paling hina, tetapi meskipun yang paling hina, aku dipilih untuk mewartakan kasih karunia. Dia adalah rahasia yang tersembunyi berabad-abad, kini sepenuhnya hadir di dalam diri Yesus Kristus. Jadi kasih setia Allah yang dahulu mengajarkan Efraim berjalan, yang dahulu membungkuk dan bermain-main dengan Israel dalam artian supaya mereka tetap setia kepadanya, kini kasih itu sepenuhnya hadir dan menyata dalam diri Yesus Kristus. Dan Paulus mengajak supaya orang-orang Efesus sampai pada pengalaman iman ini, sampai pada pengalaman bahwa Yesus adalah puncak kasih setia Allah. Dia katakan tadi satu lukisan yang amat indah. Aku berdoa supaya kamu bersama semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad kini sepenuhnya hadir di dalam diri Yesus Kristus. Dia adalah pernyataan kasih Allah yang merangkum, kasih Allah yang menyambut, kasih Allah yang menerima siapa saja, kasih Allah yang mengalirkan kehidupan dan keselamatan. Dan kasih Allah yang mengalirkan kehidupan dan keselamatan itu lebih nyata lagi dalam Injil yang kita dengar pada pagi ini. Ketika lambungnya ditikam, segera mengalir keluar darah dan air. Dalam dunia kitab suci, darah itu berarti kehidupan. Dan bagi orang-orang Semit, darah dan air itu melambangkan kehidupan. Air itu adalah kekuatan yang menopang kehidupan. Dan kalau dari lambung Yesus itu mengalir darah dan air, sesungguhnya dari hidup Yesus itu sendiri mengalir kehidupan, kekuatan yang menopang kehidupan kita, mengalir keselamatan yang merangkum kita semua untuk kembali kepada Allah sendiri. Dan hari raya hari ini, hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini menjadi satu momen bagi kita untuk mengkontemplasikan, mendalami betapa kasih Allah itu begitu dalam untuk kita semua. Dan kasih Allah itu sepenuhnya menyata di dalam diri Yesus Kristus. Dan dari lambungnya mengalir kekuatan, mengalir kehidupan yang menopang dan menyelamatkan kita semua. Yesus juga dalam Injil dikatakan, datanglah hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan melegakan kamu. Pikulah kuk yang kuletakkan dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan hari ini menjadi satu momen bagi kita untuk hening dan diam di hadapan hati Yesus yang Maha Kudus ini. Sembari kita bermain dan imajinasi kita membayangkan bagaimana dari lambung Yesus itu mengalir darah dan air yang menyelamatkan kita semua, yang merangkul dan menyambut kita semua. Siapapun dia, apapun situasi hidupnya, kita semua ditampung dan diterima oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah di bawah hari raya hati Yesus yang Maha Kudus yang kita rayakan hari ini, marilah kita belajar untuk bernostalgia dalam hidup kita mengenai Allah yang penuh cinta kasih dalam hidup kita. Dan puncak kasih setia Allah itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Dari hidupnya, dari lambungnya mengalir kehidupan yang menyelamatkan kita. Semoga hati Yesus, kekuatan yang menyelamatkan kita, senantiasa menjiwai hidup kita,
dan seluruh petualangan kemuridan kita hari ini.